aku ikut tuh nge-like komen atau nge-repost gitu. Oh gitu. Aku pokoknya aku terima NCT ini di jelek-jelekin aku. Apalagi sampai pinjol. Enggak semangat. Halo teman-teman semuanya, welcome to our talk show today. Selamat datang di talk show kita hari ini, Popnesia Pop Indonesia. Yeay. Bersama bintang tamu kita hari ini. Tamu ya Deno. Ya, bintang tamu. Boleh kenalin diri dulu? Oke, boleh banget pastinya. Halo teman-teman semuanya, kenalin aku Selsa Nurhayuni and you guys can call me Selsa. Halo Shelsa. Kenalan Iya dulu. pasti, tunggu dulu ya. Oke. Halo teman-teman semuanya, kenalin aku Deno Ferdian Putra, biasa dipanggil Deno, yang hari ini akan menjadi host, ya akan mewawancarai Shelsa. Halo Shelsa, sekali lagi. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat. Deno gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat. Udah sarapan? Belum sih. Belum. Berarti bisa nggak talk show hari ini kira-kira? Bisa banget dong. Oh iya, alhamdulillah ya. Oke. Nah di Popnesia kali ini kita akan bahas mengenai isu-isu yang menarik Shelsa. Udah tahu? Udah. Kira-kira penonton udah tahu? Belum. Kita akan bahas mengenai sesuatu yang relate banget dengan kehidupan kita. Itu berhubungan dengan fans dan fanatisme gitu. Udah kebayang nggak gimana isunya yang akan kita bahas nih teman-teman? Mungkin teman-teman sebenarnya udah familiar banget ya sama fenomena ini. Tapi untuk istilahnya, mungkin teman-teman di Indonesia itu belum banyak yang tahu nih Deno. Jadi kita mau fokus ke apa istilah tersebut dan gimana sih sebenarnya fenomena ini berlangsungnya. Oke. Masalahnya itu, bukan masalah. Nama isunya itu adalah stan culture, teman-teman. Udah pernah dengar belum ya? Teman-teman udah ada yang pernah dengar stan culture belum nih? Mungkin ada yang pernah dan ada yang masih belum. Di sini kita bakal ngedalin ya, Oke. Jadi stan culture itu kan tadi udah aku spill juga. Itu tak berkaitan dengan fans, bagaimana tingkah fans yang mungkin kita bilang tuh agak fanatis terhadap idolnya ya. Nah, mungkin langsung saja aku mau nanya-nanya nih Salsa mengenai stan culture ini. Untuk lebih jelasnya itu bagaimana sih sebenarnya yang dimaksud dengan stan culture itu? Mungkin boleh dijelasin Salsa? Oke, terima kasih Deno. Nah, teman-teman, kita kan pembahasannya mengenai stan culture ya. Jadi, pembahasan pertamanya adalah stan culture ini apa? Buat ke teman-teman ketahui, stan culture ini adalah fenomena yang mana ada nih sekelompok orang ataupun segelintir orang yang ngefans, mengidolakan seseorang ataupun sekelompok orang juga secara berlebihan. Istilahnya udah fanatik. Tapi fanatiknya tuh gak yang sekedar yang aku suka banget. No. Dia tuh beneran yang gila-gilaan gitu loh Deno. Kayak udah kayak yang berlebihan banget teman-teman. Ya defensif kalau ada idolnya ini salah. Bela-belain buat ngebela idolnya ini di kolom komentar ataupun secara langsung. Jadi mereka ini udah di tahap yang negatif sih sebenarnya. Sebenarnya yang kayak K-pop gitu nggak sih? Iya, di K-pop itu kayaknya sering banget terjadi Deno. Mungkin Deno udah nggak asing juga ya dengan hal tersebut. Ya, kayaknya Salsa sih. Aku sih bukan K-popers. Oke, lanjut. Gimana sih sebenarnya kenapa stan culture ini bisa terjadi gitu Salsa? Kalau stan culture ini kenapa bisa terjadi sebenarnya ini karena media Deno. Karena media sosial lebih tepatnya ya teman-teman. Karena zaman dulu kan udah banyak juga tuh fenomena yang kayak kita orang-orang ngefans sama satu idol, sama satu kelompok. Tapi waktu itu belum ada media sosial teman-teman. Jadi nggak ada ruang buat mereka menunjukkan seberapa kesukaan mereka, gimana mereka menunjukkan ekspresi sukanya mereka tersebut. Tapi karena ada media sosial ini, mereka punya ruang jadinya Deno. Kayak saat dari orang dari kelompok sini, negara sini itu bisa berkumpul dan dengan opini yang sama, dengan perspektif yang sama, mungkin karena mereka memang mengidolakan orang yang sama, band yang sama, jadinya mereka kayak mudah digiring gitu Deno. Akhirnya mereka fanatik dan ya gitu berlebihan gitu dalam mengidolakan seseorang. Oke, tapi kalau dari Shalha katanya stan culture ini menjamur ketika media sosial itu eksis, tapi gimana di zaman yang sekiranya itu media sosial itu belum ada gitu loh? Apakah udah ada stan culture? Nah teman-teman, sebenarnya stan culture itu udah ada dari dulu, tapi menjamurnya emang ketika media sosial mulai muncul. Kenapa? Karena udah ada ruang dan itu terbuka buat semua orang gitu loh Deno.
walaupun nggak ada modal bisa lah gitu untuk ngambil-ngambil. Tapi beda dari segi bentuknya Deno, dari segi aksi mereka, dari segi aksi si fans tersebut. Deno pastinya tahu The Beatles kan? Ya, tahu. Nah, pada tahun 1960-an teman-teman itu itu ada tour gitu dari The Beatles-nya itu Beatlemania itu waktu si The Beatles ini di bandara itu mereka kayak nur ke bandara gitu loh. Iya, terus Dan itu mereka sampai yang nangis histeris pengen ketemu dan karena ngelihat The Beatles-nya ini sendiri. Sampai yang nangis histeris loh Deno pada zaman tersebut dan karena emang ruang buat nunjukin ekspresinya kan secara langsung aja, nggak ada ruang kayak media sosial buat nunjukinnya gitu. paling kalau nonton mungkin di TV Iya, itu sama juga kayak Michael Jackson kali. iya Michael Jackson. Iya kan? Kalau di Indonesia mungkin Rhoma Irama Deno. Serius? Iya, Rhoma Irama. Karena teman-teman zaman dahulu tuh Rhoma Irama kan nggak ada media sosial tuh Iya. gitu. Jadi waktu Rhoma Irama konser itu fansnya rela-relaan kayak kemanapun si Bang Rhoma ini tour, kemanapun Bang Rhoma ini konser, mereka ngikut. Pokoknya harus nonton, harus ikut konsernya, harus nonton konsernya gitu deh. Emang Rhoma Irama sudah terkenal itu loh ya? Terkenal Oh, iya. banget, saya nggak tahu sih. Iya. Soalnya aku kayaknya masih kecil deh. Itu tahun berapa sih? Tahun berapa ya? 19-an. 19. Berarti belum lahir dong. Iya, belum lahir. Aku tahu dari orang tua aku aja. Oh iya, berarti ya, oke kan. Nah, dari tadi kita udah bahas mengenai stand culture. Emang gimana sih maksudnya itu dampaknya secara positif? Apakah ada dampak positif serta negatifnya? Oke, kalau dari segi dampak positif, tentunya dari sebuah fenomena ada positif dan ada negatifnya. Kalau dari segi positifnya Deno, teman-teman, itu contohnya nih Taylor Swift. Swifties itu kan banyak tuh konser-konser Taylor Swift ini, misal waktu Eras Tour kemarin itu dia ngebantu banget konser Eras Tour ini ngebantu banget dalam perekonomian negara secara umum. Oh, iya. Karena kan konser ada orang datang dari luar tuh masuk dong ke kas negara, segala macamnya, visanya segala macamnya. Tapi dari segi negatifnya tentunya ada juga lebih banyak negatifnya sih kayaknya. Negatifnya ini lebih ke individu Deno. Kayak ngaruh ke psikologi, kayak dia sifatnya defensif, obsesif, dan juga menguras dompet. Karena mereka jadinya pengen beli merch-nya lah, pengen nonton konsernya lah, dan segala macam bentuk obsesif dari fans kepada idolnya. Tuh. Tapi kalau ditimbang-timbang banyakkan positif atau negatif, berarti lebih banyak? Lebih banyak negatifnya sih dari stan culture ini. Lebih banyak negatifnya Iya. kan? Karena mungkin dari kata fanatik, obsesif, itu emang lebih condong ke negatif ya. Dan itu emang arti tersendiri dari stan culture ini. Nah, selanjutnya Deno juga penasaran sama itu. Pengalaman Chelsea apakah pernah berada di lingkaran stan culture apa? Kalau di lingkaran stan culture kayaknya udah pernah Deno. Tapi untungnya teman-teman itu aku adalah golongan silent majority. BTW, Ini maksudnya? BTW aku dulu fans K-pop Deno. Iya, kok gitu sih? Aku dulu fans NCT teman-teman. Mungkin ada juga teman-teman yang fans NCT. Iya, Aku tahu. Concert Technology. Nah, dulu tuh aku suka banget sama NCT ini. Jadi, kalau ada berita miring mengenai NCT ataupun orang yang jelek-jelekin, aku ikut tuh nge-like komen atau nge-repost gitu. Gitu. Aku nggak terima NCT ini dijelek-jelekin, aku nggak terima dia ada berita miring. Tapi untungnya aku nggak ikut komen. Aku nggak ikut keluar di komen gitu. Kenapa kalau gitu? Lebih ke bukan aku aja sih, nggak pernah aja. Oh, bukan Chelsea banget, bukan Sisil banget gitu ya. Oke, lanjut. Nah, terakhir deh, aku pengen nanya tentang gimana sih cara jadi fans yang baik dan benar supaya nggak terjerumus sama yang namanya stan culture. Caranya sebenarnya mudah banget ya teman-teman. Mudah. Iya, mudah banget. Teman-teman boleh ngefans sama seseorang, boleh ngefans sama suatu band, girl group ataupun boy group. Oh iya, kan? Nah, boleh banget teman-teman, tapi harus ingat juga sama hakikat
teman-teman di kehidupan nyata. Nggak boleh sampai batas teman-teman. Kalau suka ya udah ikutin musiknya. Kalau emang ada uang boleh ikut beli merch, pergi ke konsernya. Tapi kalau ada uang, Ya nggak perlu iya, banting pintu iya ya. nggak perlu banting gitu. Apalagi sampai pinjol, nggak itu mah Astagfirullahaladzim. nggak boleh. Jadi kalau ngefans secukupnya aja. Dan kalau emang ada budget berlebih, baru teman-teman boleh ikut dalam mungkin kayak merealisasikan kemauan teman-teman ikut konser ataupun beli merch-nya. Itu sih Oke, deh. kelas banget Selsa. Terima kasih kata-katanya untuk fans-fans yang itu ya, yang fanatik Iya, fans K-pop. Denger ya. boleh ditimbang Enggak, lagi ya enggak semua K-pop. teman-teman. Enggak semua, mas. Banyak kok K-popers yang kita. Oke, terima kasih Selsa. Sebenarnya cukup itu aja sih pembahasan stand culture kita pada hari ini. Nah, mungkin pesan terakhir tuh betul banget kepada fans-fans di luar sana, tetaplah menjadi fans yang sehat, jangan terbawa arus, jangan berlebihan pokoknya ya. Oke, terima kasih Salsa sudah menjelaskan soal culture itu dengan sangat baik. Terima kasih juga sudah datang pada hari ini. Terima kasih kembali Deno. Oke, kita ketemu lagi di Popnesi selanjutnya. Dadah.